Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Tuhan hadir dimanapun kita berada dan siap untuk memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Mazmur 92 ayat 2. Mari kita siapkan hati kita dalam beribadah pada pagi hari ini. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami dapat memuji menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau hendak melawat umat-Mu Tuhan, memberkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bekerjalah di tengah-tengah kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati dan pikiran kami untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Dan semua umat yang percaya katakan amin, amin. Mari kita memuji Tuhan. Katakan bahwa Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia. Dia telah mati, Dia telah bangkit bagi kita semua, dan Dia nyatakan kuasanya bagi kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Haleluya. Dia sungguh
bagi Engkau, bagi saya, bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Kami menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami menikmati pemeliharaanmu ya Tuhan. Kami menikmati kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sepanjang beberapa bulan ini ya Tuhan, kami melihat tangan Tuhan bekerja bagi kami ya Tuhan. Di dalam keluarga kami ya Tuhan, di dalam gereja kami ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan, kami melihat tangan-Mu bekerja ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, besarlah Engkau ya Tuhan. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Hallelujah. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great, how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God.
Firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang mengubahkan, membangkitkan, menjamah, menyembuhkan ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan yang ada Tuhan, yang menonton Tuhan pada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali. Walaupun kita masih harus menyampaikan khotbah ini secara online. Dan kami berdoa kiranya dimanapun saudara berada, di rumah-rumah saudara, didatangi, dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan ketika mengikuti khotbah ini. Karena ini masih dalam suasana Pentakosta, izinkanlah saya atas nama Gereja Karismatik City Church yang di Salemba 10, Geraha Oikumene, ataupun yang di Pegangsaan 138, Kelapa Gading, mengucapkan selamat hari Pentakosta. Kiranya berkat Tuhan yang dialirkan melalui Roh Kudus akan saudara-saudara semua alami dalam masa raya ini dan dalam tahun-tahun ke depan di mana saudara mengikut Tuhan. Tema dari khotbah ini adalah hidup dipenuhi roh sebagai gaya hidup yang Pentakosta dan karismatik. Hidup dipenuhi roh sebagai gaya hidup Pentakosta karismatik. Kita mulai biasanya dari memperingati hari Pentakosta dengan membaca dari kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan ajak kita sama-sama mendengar pembacaan ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikanlah angin keras, tiupan angin keras. Yang kedua, ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu yang ketiga, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di dalam peristiwa ini ada beberapa aspek yang seringkali menjadi bahan perdebatan. Yang pertama yaitu aspek turunnya Roh Kudus yang ditandai dengan angin keras, lidah-lidah api yang hinggap di atas murid-murid itu, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan aspek yang kedua, dari kepenuhan Roh Kudus itu mereka mendapatkan ilham untuk berbicara dalam bahasa lain. Kalau kita mau melihat hasil dari pencurahan Roh Kudus ini terdapat dalam ayat-ayat berikutnya, di mana Petrus kemudian berkhotbah kepada orang-orang yang bertanya-tanya, dan dari khotbah Petrus itu ada 3.000 orang yang bertobat lalu dibaptis. Gereja lahir pada hari pencurahan Roh Kudus itu. Tetapi khotbah ini tidak membahas tentang tanda-tanda dari dipenuhi Roh Kudus. Khotbah ini akan lebih banyak membahas kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa demikian? Ya, yang pertama, perdebatan mengenai tanda dipenuhi Roh Kudus itu begitu banyak, begitu ramai, bahkan ada yang menjadi panas sekali.
kita menghindari perdebatan seperti itu, maka kita ingin membahas mengenai kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini jelas ada dalam firman Tuhan. Ini menjadi perintah Tuhan, ini menjadi pola hidup yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Oleh karena itu, mari kita fokus kepada kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang kita baca di dalam Alkitab. Dan ini berarti bahwa dalam perjanjian lama pun ada orang-orang itu yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, walaupun kepenuhan itu datang dan pergi, beda dengan setelah hari Pentakosta. Misalnya saja seperti kita baca mengenai Yusuf yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan itu merupakan kesaksian dari Firaun. Karena Yusuf mempunyai kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus berdasarkan ilham dari Roh Kudus untuk menafsirkan mimpi dari Firaun. Dalam hal penafsiran mimpi, Daniel lebih hebat lagi. Daniel pun diminta untuk memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar, tetapi mimpinya tidak diberitahukan. Jadi Roh Kudus memberikan apa mimpinya dan memberikan penafsirannya juga. Luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bukan hanya mereka-mereka ini saja, tapi dalam perjanjian lama kita baca mengenai nabi-nabi. Banyak nabi-nabi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Simson dipenuhi Roh Kudus sehingga mendapatkan tenaga kekuatan yang luar biasa. Nabi-nabi Elia, Elisa, Yeremia, Yesaya, dan mereka semua hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Saudara ingat ketika Bait Allah tabernakel dibangun, Tuhan memberikan keahlian khusus kepada beberapa orang untuk mengerjakan pekerjaan yang memerlukan kerajinan tangan, keahlian tangan, seperti misalnya kepada Bezaliel. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru pun kita melihat ada orang-orang itu yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang kita tidak boleh lupakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia penuh dengan Roh Kudus, kita baca ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus turun ke atasnya, hinggap ke atasnya, memenuhi dia. Dan dalam kalimat berikutnya, dia dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai, dibawa ke padang gurun. Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Begitu juga saudara-saudara ketika Yesus ada di atas gunung bersama-sama dengan murid-muridnya, kemuliaan Allah turun ke atasnya. Yesus di dalam kehidupannya memancarkan kemuliaan oleh karena pekerjaan Roh Kudus pada waktu itu. Begitu juga murid-murid yang lain dipenuhi Roh Kudus. Seperti kita baca tadi dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan ini soal hidup dipenuhi Roh Kudus, itu sudah merupakan suatu pola yang kita baca dalam firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya naik ke surga, Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau beroleh kuasa untuk menjadi saksiku. Dan itu tandanya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita baca bahwa kepenuhan Roh Kudus itu dijanjikan oleh Tuhan. Jadi itu bukan hanya sekedar dimulai dari kitab Kisah Rasul pasal 2, tapi jauh sebelum itu. Dan saudara ingat dalam khotbah Petrus, dia mengutip nubuatan Nabi Yoel yang hidup ratusan tahun sebelumnya. Dan dalam nubuatan Nabi Yoel jelas disebutkan bahwa pada akhir zaman Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu merupakan suatu pola yang kita baca dalam Alkitab. Saya ingin mengajak kita melihat lebih jauh. Beberapa ayat yang disebutkan, misalnya di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku. Dalam ayat 5, istilah ini disebut dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 disebutkan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Malahan kata penuh dengan roh ini dikontraskan dengan orang-orang yang mabuk anggur. Jangan kamu mabuk anggur, melainkan hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18 disebutkan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Untuk berdoa di dalam roh kita harus dipenuhi dengan roh. Begitu juga dalam Yudas pasal 1 ayat 20 dikatakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Paulus, Yudas jelas menegaskan di situ supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Masih ada lagi dalam Roma 8 ayat 14 Paulus mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi roh dalam ayat yang itu Roma 8:14, dalam Roma 8 ayat 27 dikatakan bahwa roh itu berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi karya-karya Roh Kudus itu banyak sekali dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidak hanya sekedar bahasa roh saja, berbicara dalam bahasa roh. Juga dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 18, Paulus memberikan teguran kepada orang-orang Galatia yang ingin melakukan perjalanan kehidupan iman mereka dengan kembali melakukan hukum Taurat. Tuhan katakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita lihat di sini, hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus yang memberi kepada kita kuasa untuk mengalahkan keinginan daging atau hawa nafsu. Tidak heran dalam 1 Tesalonika 5:19 Paulus berkata, janganlah padamkan roh itu. Sebaliknya, kobar-kobarkan roh itu supaya kita bisa terus hidup dalam kepenuhan roh. Ada satu ayat yang menarik sekali dalam Lukas pasal 10 ayat 21. Kita baca ketika Tuhan Yesus sudah selesai mengutus murid-muridnya dengan memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Dan murid-murid itu melihat dampak yang dahsyat dari pelayanan mereka. Lalu ketika mereka kembali kepada Tuhan Yesus, hati mereka penuh dengan sukacita. Bahkan mereka seperti membanggakan diri dengan mengatakan, iblis pun takluk kepada kami. Luar biasa. Tetapi ayat yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini yaitu dalam Lukas pasal 10 ayat 21, maka bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya tempelan, hanya sekali saja terjadi di hari Pentakosta, tapi merupakan pekerjaan yang dikerjakannya sehari-hari dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah saya sebutkan supaya kita akan mengambil hidup kepenuhan Roh Kudus ini sebagai gaya hidup kita. Mengapa demikian? Atau untuk apa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Ada dua hal. Yang pertama yaitu supaya kita dimampukan untuk mentaati firman Tuhan. Apakah untuk mentaati firman Tuhan kita perlu kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, urapan Roh Kudus? Yes, kita perlu itu. Lalu yang kedua, kita perlu dipenuhi Roh Kudus supaya pelayanan kita akan ada tenaga, ada urapan, ada kuasa yang dari Roh Kudus. Ada dua hal ini yang membuat kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ajak kita lihat satu persatu. Untuk mentaati firman Tuhan kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Mampukah kita melakukan perintah Tuhan ini dengan kekuatan kita sendiri?
Jangan harap kita mampu mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita seutuhnya seperti ini. Dengan kekuatan sendiri, karena kita adalah manusia yang egois. Kerajaan aku, ego ini terlalu besar, terlalu berkuasa dalam diri kita. Harus hidup kita dipenuhi Roh Kudus, supaya kita bisa takluk, tunduk, menyerahkan diri kepadanya. Sehingga Roh Kudus bisa bekerja, lalu kita bisa mentaati firman Tuhan. Itu baru mengasihi Tuhan. Belum lagi firman Tuhan juga katakan, kasihlah sesamamu manusia dengan kriteria yang dijelaskan di situ, seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Mana mungkin kita bisa melakukan ini dengan kekuatan kita yang pada umumnya mementingkan diri sendiri saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lihat contoh yang lain. Firman Tuhan memberikan kepada kita satu perintah bahwa kita supaya kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Murid-murid bertanya, sampai berapa kali? 7 kali kah? Tuhan Yesus mengatakan bukan 7 kali, 70 kali 7. Artinya jangan menghitung berapa banyak kamu sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Pokoknya mengampuni mereka. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana dia mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Nah, kita diminta oleh Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mampukah kita dengan kekuatan kita sendiri? Biasanya kita lebih suka membalas, kita menuntut keadilan. Tetapi Tuhan katakan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tadi kita baca dalam Galatia 5 ayat 16, supaya Roh Kudus akan memenuhi kita sehingga kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini sulit untuk dikalahkan, sulit untuk ditundukkan. Firman Tuhan mengatakan kita harus mematikan, membunuh hawa nafsu kita. Tetapi dia tidak bisa sekali mati, seterusnya mati. Dia bangkit kembali. Karena kita masih hidup dalam dunia ini, kita masih hidup dengan hawa nafsu di dalam diri kita. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus, supaya kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Lalu kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, Tuhan mengharapkan supaya kehidupan kita akan bisa mengeluarkan buah-buah roh. Buah-buah roh istilahnya saja disebut buah-buah roh. Itu berarti bahwa buah-buah itu yang berkaitan dengan karakter-karakter kita, itu dimanifestasikan, itu merupakan hasil kerja dari apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Bukan kekuatan kita. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 17 disebutkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka kita dirubah oleh Roh Kudus. Dan istilah dipakai dari kemuliaan kepada kemuliaan. Apakah kita mampu melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri? Tidak. Kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa mentaati firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita perlu dipenuhi Roh Kudus supaya kita bisa memberikan pelayanan yang efektif, yang berhasil, yang disertai dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk mendatangkan hasil yang Tuhan inginkan. Saya ambil contoh. Kalau kita menginjil, membawa orang supaya datang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu orang tersebut percaya, bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan istilahnya disebut dia lahir baru. Apakah ini oleh karena kemampuan bicara kita, sehingga orang itu akhirnya setuju mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu lahir baru oleh karena kepandaian omongan kita. Jangan mimpi. Dalam Yohanes pasal 3 dikatakan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi di dalam pelayanan ini kita memerlukan Roh Kudus. Karena itu Tuhan katakan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Diberi kuasa oleh Roh Kudus. Di dalam Zakaria 4:6 kita baca, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan oleh
Rohku, kata Tuhan semesta alam. Berikutnya saudara-saudara, di dalam pelayanan-pelayanan kita diharapkan akan melakukannya bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus yang disebut dengan karunia-karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 sampai 14, lalu di dalam ayat-ayat yang lain dari 1 Petrus atau 2 Petrus, dari Roma pasal yang ke-12, kita baca mengenai karunia-karunia roh yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Kalau disebut dengan karunia-karunia roh, itu berarti kita menerima karunia itu dari anugerah Tuhan. Kita tidak bisa sekolah untuk mendapatkan karunia-karunia roh. Kita tidak bisa belajar untuk berbicara dalam bahasa roh, sebagaimana diajarkan oleh orang-orang tertentu. Itu semua adalah anugerah, karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Untuk melayani, kita perlu karunia roh seperti kata Paulus di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6. Bahwa pelayanan ini bukan dari kita, melainkan roh yang memampukan kita untuk melayani. Begitu juga dalam Efesus pasal yang ke-4. Mengenai jabatan-jabatan pelayanan yang seringkali menjadi rebutan bagi banyak orang yang mau mendapatkan kekuasaan, mau mengatur gereja, mau mengatur orang-orang lain. Kalau perlu dengan cara-cara direkayasa, cara-cara politik yang kotor. Padahal jabatan-jabatan pelayanan itu diberikan oleh Roh Kudus kepada gerejanya, supaya gereja Tuhan, supaya umat Tuhan bisa didewasakan oleh pelayanan-pelayanan itu. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kehidupan yang dipenuhi dengan roh itu bukan sekedar peristiwa hari Pentakosta saja. Bukan sekedar sesuatu yang ditempelkan dalam kehidupan kita, tetapi ini harus menjadi gaya hidup kita. Karena itu khotbah ini berjudul, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan roh menjadi gaya hidup Pentakosta karismatik. Artinya dalam kehidupan kita, sehari-hari dalam semua yang kita kerjakan, dalam pelayanan-pelayanan kita yang kita kerjakan untuk Tuhan, baik di dalam gereja maupun di dunia, kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Karena hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus, kita akan berhasil dalam pelayanan itu. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 dan 38, berbunyi demikian. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, perhatikanlah kata haus ini. Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku, ini kalimat kata yang kedua, dan yang ketiga minum. Haus, datang, minum dari Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saya mau jelaskan lebih dahulu saudara-saudara, bahwa pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Dia sebagai juru selamat kita, kita menyerahkan hidup kita kepadanya, dan Dia sudah mengampuni semua dosa kita, kita dijadikan anak Allah. Maka firman Tuhan dalam Efesus dikatakan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi pada saat kita lahir baru, saat itu juga kita sudah menerima Roh Kudus. Jangan salah, kita sudah menerima Roh Kudus. Dia memeteraikan kita menjadi anak Allah. Apa bedanya dengan dipenuhi Roh Kudus? Bedanya hanya tingkat intensitasnya, saudara-saudara. Pada waktu kita menerima Roh Kudus, pada waktu kita bertobat, kita masih melakukan hal-hal yang kita lakukan seperti biasa, mengikuti pikiran kita sendiri, hati kita sendiri, rencana-rencana kita sendiri. Tetapi pada waktu hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan menyerahkan semua kepada Tuhan, maka semua aktivitas kita yang kita kerjakan sekarang ini, rencana-rencana kita, keputusan-keputusan kita, dan pelayanan-pelayanan kita, kita serahkan kepada Roh Kudus, mengandalkan Dia. Hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, 3 istilah tadi yang hendak kita lihat. Barang siapa haus. Ini menunjukkan ada kerinduan, keinginan yang luar biasa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang akan memenuhi kita dengan rohnya, membaptiskan kita dengan rohnya. Sehingga dari dalam kita, seperti ayat tadi mengatakan, dari dalam kita akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus mengalir dari dalam kita. Dipenuhi supaya bisa mengalir keluar. Untuk itu kita harus mempunyai rasa haus, dahaga, rindu sekali. Dan ini tidak lazim, saudara-saudara. Karena kita tidak mempunyai kerinduan-kerinduan yang hanya berkaitan dengan kebutuhan rohani kita. Yang biasa kita cari adalah kebutuhan jasmani kita. Tapi Tuhan katakan, hendaklah engkau haus, merindukan pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dia mempunyai kebebasan. Ketika Roh Kudus mempunyai kebebasan untuk menguasai seluruh hidupmu. Yang kedua, datang. Datang artinya datang dalam doa. Datang dalam doa. Kalau saudara rindu dipenuhi Roh Kudus, berdoalah, minta kepada Tuhan supaya Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, maka Dia nanti akan membersihkan seluruh hidup kita. Bejana kehidupan ini dibersihkan olehnya supaya kita layak untuk didatangi, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus. Datang dalam doa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, minumlah dari Tuhan Yesus Kristus, karena dikatakan Dia akan memenuhi kita, Dia akan membaptiskan kita dengan rohnya, dan itu merupakan janji Bapa. Seperti saya katakan tadi, bahwa hidup dipenuhi dengan Roh Kudus itu merupakan pola, pattern, suatu pola yang memang sudah diatur, direncanakan oleh Tuhan. Dari dulu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai di waktu-waktu yang akan datang. Hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Tuhan tahu kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita tidak bicara mengenai beberapa karya Roh Kudus yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-16, 17. Hal-hal yang luar biasa seperti Dia menuntun kita kepada segala kebenaran. Dia memakai kita untuk menyadarkan dunia mengenai dosa, keadilan, dan kebenaran, dan sebagainya. Banyak pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak ada waktu untuk membahas itu semua. Tetapi saya ingin menanamkan dalam hati kita suatu kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-13. Ayat ini sangat indah sekali. Disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan ayat ini berkata begini. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau saudara ingin hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus, diberi kekuatan oleh Roh Kudus, diberi kemenangan oleh Roh Kudus, datanglah, serahkan dirimu kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupmu, dan izinkan Dia bekerja dengan leluasa dalam diri saudara. Itu artinya hidup saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan fokus kepada tandanya, tapi lebih fokus kepada hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Nanti tandanya akan keluar dengan sendirinya. Kebanyakan kita ribut dengan tanda, padahal yang Tuhan mau, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kiranya ada kerinduan itu dalam hati saudara. Kerinduan, keinginan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Minta supaya Tuhan akan mempersiapkan hati kita.
Sehingga ketika kita datang kepadanya dan berdoa, meminta berikanlah Roh Kudus kepadaku, maka Bapa yang baik yang di sorga itu akan memberikannya kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, merenungkan tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk kita semua. Sambil mengambil unsur-unsur perjamuan, roti dan minuman perjamuan yang hendak kita makan dan minum bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami diizinkan untuk sekali lagi mengikuti perjamuan kudus. Mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih untuk korban-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami melalui korban-Mu itu. Terima kasih untuk kehidupan yang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, karena Engkau rela mati di kayu salib bagi kami. Hidup dipenuhi Roh Kudus itu tidak terlepas dari korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil roti ini pada malam itu ketika Tuhan akan diserahkan. Dia mengambil roti dan Dia pecah-pecahkan. Lalu Dia berikan kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah. Inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan minuman. Dia berikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu dari cawan itu. Itu lambang dari darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang mengandung janji-janji Bapa yang kita perlukan, termasuk janji baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus dijanjikan dari korban Yesus di atas kayu salib. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, minumlah, karena itulah janji Bapa untuk engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Saya persilahkan masing-masing saudara menenangkan hatimu, membuka hatimu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus turun, memenuhi engkau, meluap sedemikian rupa sampai Dia mengalir dari dalam dirimu, memberkati orang-orang yang ada di sekelilingmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati hidupmu sendiri, sehingga engkau akan bisa mengikuti pimpinan dari Roh Kudus. Bapa dalam surga, lawatlah setiap anakmu dimanapun mereka berada. Lawat mereka dengan kehadiranmu, dengan kepenuhan Roh-Mu dalam diri mereka. Baptislah mereka dalam Roh Kudus. Urapilah mereka dengan Roh Kudus. Pimpinlah hidup mereka dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus berkarya aktif dalam kehidupan mereka masing-masing setiap hari, sehari-hari dalam semua kegiatan mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri khotbah ini, izinkan saya untuk menaikkan doa berkat bagi kita semua, agar Tuhan akan melimpahkan anugerah dan kasih karunia-Nya kepada kita. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Roh Kudus bekerja dalam hidup kami setiap-tiap hari untuk menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami hidup dalam melayani seperti yang Tuhan inginkan. Berkatilah setiap pendengar, berkatilah setiap pemirsa, berkatilah setiap keluarga, berkatilah setiap kegiatan yang mereka kerjakan.
Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Penuhlah dengan roh. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.